Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pagi itu, langit Gaza tak biru seperti di negeri lain. Abu-abu pekat menyelimuti cakrawala, menyatu dengan debu reruntuhan yang beterbangan. Bau besi terbakar dan asap mesiu menyergap hidung setiap jiwa yang masih bertahan. Di sudut perkampungan Han Yunis, di dalam sebuah gubuk reot yang nyaris roboh, seorang anak lelaki berusia 9 tahun bernama Raffi meringkuk dalam pelukan ibunya, Laila. Tubuh Raffi kurus seperti ranting. Tulangnya menonjol di balik kain tipis yang sudah kusam. Matanya cekung, tapi tak mati. Di balik sorot mata yang sering menatap langit dengan takut-takut, tersimpan ribuan kisah yang tak seharusnya ditanggung oleh anak seusianya. Ia tak pernah mengenal dunia yang damai. Kata mainan telah lama digantikan dengan sirine, dan suara tawa anak-anak digantikan dentuman yang mengguncang tanah. Ayahnya, Haris, meninggal 2 tahun lalu, bukan karena sakit, tapi karena rudal yang menghantam antrian roti. Kakaknya, Amir, baru berusia 14 saat tubuhnya terkubur bersama seorang tetangga yang coba ia selamatkan. Sejak itu, Laila hanya punya Raffi, dan Raffi hanya punya Laila. Laila memeluk anaknya erat, menyembunyikan tangis yang tak sempat kering. "Ya Allah," bisiknya lirih di telinga anaknya, "jika ini akhir kami, matikan kami dalam iman. Tapi jika kau beri sisa umur, tunjukkan keadilan MU." Belum sempat Raffi menjawab, tiba-tiba sebuah ledakan mengguncang bumi. Atap gubuk mereka bergoyang hebat. Dari celah dinding, terlihat rumah tetangga mereka berubah menjadi debu dan api. Raffi terdiam, tubuhnya gemetar. Ia menggigit bibirnya sendiri agar tak menangis. Dalam hati ia berdoa, "Allah, kau lihat ini. Kan? Kau dengar kami. Kan?" Di dunia yang terdiam oleh kekerasan, satu suara kecil terus naik ke langit. Dari hati seorang anak yang belum menyerah. Di tengah reruntuhan Gaza yang membentang sejauh mata memandang, masih ada satu bangunan yang berdiri, Masjid Al-Ikhlas. Meski atapnya berlubang dan dindingnya penuh retakan bekas ledakan, masjid itu tetap menjadi tempat berkumpul, tempat bersujud, tempat manusia Gaza menggantungkan harapan. Azan tetap berkumandang 5 kali sehari, menggema di antara puing dan debu, seakan menolak tunduk pada ketakutan. Pagi itu, Raffi berjalan bersama ibunya menuju masjid. Langkah mereka pelan, menapaki jalanan yang tak lagi utuh. Di depan mimbar, berdiri seorang lelaki tua yang wajahnya menua bukan karena usia semata, tapi karena beban zaman, Ustadz Fikri. Sorot matanya tenang, suaranya dalam, penuh keyakinan. "Saudara-saudaraku," ucapnya, "senjata kita bukan hanya batu. Senjata kita adalah doa. Langit mendengar lebih dari yang kalian kira. Jangan pernah lelah berdoa, sebab Allah tidak pernah tidur." Raffi mendengarkan dengan mata mengembun. Ia belum mengerti semua makna kata-kata sang ustadz. Tapi ada sesuatu dalam suara itu yang membuat hatinya tenang. Ia menengadah ke langit, merah, seperti luka terbuka yang belum sempat dijahit. Namun ada sesuatu yang aneh malam itu. Angin bertiup pelan tapi panas, seolah bumi sedang menahan nafas. Saat azan maghrib berkumandang, bumi bergetar pelan. Bukan dari bom, bukan dari tank, tapi dari dalam tanah. Gemuruh yang asing terdengar, menggetarkan setiap hati yang sedang sujud. Raffi menggenggam tangan ibunya erat. "Mama, buminya, kenapa?" Laila menatap langit. Hatinya berdesir. Ia belum tahu jawaban pastinya. Tapi satu hal ia yakini, bumi sedang bersiap berkata sesuatu. Ribuan kilometer dari Gaza, di pusat kekuasaan negara K, kota Tel Aviv tampak sibuk seperti biasa. Di ruang bawah tanah markas militer yang dingin dan terjaga ketat, layar-layar besar menampilkan citra satelit Gaza yang luluh lantak. Di hadapan peta yang penuh tanda merah, Jenderal Dov, berpakaian rapi dengan wajah licin tanpa rasa bersalah, tersenyum puas. "Mereka cuma semut," katanya enteng.
Dan semut tak akan pernah menang melawan sepatu. Di belakangnya, para perwira muda mencatat perintah. Namun salah satunya, seorang teknisi komunikasi bernama Eli, hanya menatap layar dengan gelisah. Ia bukan pejuang, bukan pula penyair. Tapi ia tumbuh dengan mendengar suara ibunya berkata, "Doa orang teraniaya tidak punya penghalang di langit." Kini, kata-kata itu menggema lagi di telinganya. Tiba-tiba semua layar padam. Lampu darurat menyala merah. Sirene berbunyi, tapi bukan karena serangan dari luar. Tanah mulai bergetar. Bukan getaran biasa, tapi guncangan seperti amarah yang naik dari perut bumi. "Apa ini gempa?" seru salah satu tentara. Eli memandang lantai. Retakan mulai menjalar cepat, seperti akar yang tumbuh ke atas. "DOV," jerit seseorang, tapi sang jenderal tak sempat bergerak. Lantai di bawahnya roboh, menelannya dalam sekejap. Lalu dari retakan-retakan itu, menyembur air hitam pekat, panas, berbau belerang. Kota itu menjerit. Gedung-gedung roboh satu persatu. Kendaraan terbalik, jalanan terbelah. Tapi yang paling menakutkan bukan kehancurannya, melainkan keheningan setelahnya. Seolah bumi baru saja mengeluarkan satu tarikan napas penuh murka. Eli terduduk di pojok ruangan yang nyaris runtuh. Matanya membelalak. "Ini bukan gempa. Ini azab," bisiknya gemetar. Langit Tel Aviv mendung. Tapi bukan karena cuaca. Seakan langit sedang berkabung, bersama bumi yang tak lagi diam. Berita itu menyebar seperti petir di siang bolong. Saluran-saluran berita dunia memutar ulang rekaman kehancuran Tel Aviv. Markas militer utama negara kalenyap dalam satu malam. Tak ada tanda rudal. Tak ada ancaman dari langit. Hanya bumi yang terbelah, memuntahkan lumpur panas dan menghancurkan segalanya. "Ini bukan gempa biasa," kata seorang ilmuwan dari Eropa dalam siaran langsung. "Strukturnya aneh, simetris. Seolah bumi memilih titik itu dengan sengaja." Di studio lain, seorang arkeolog tua berbisik lirih, "Sudah pernah terjadi di masa lalu. Ketika doa terlalu banyak ditindas." Alam menjawab. Di Gaza, suara azan subuh menggema pelan. Raffi duduk di samping Laila di atas reruntuhan rumah mereka. Tak ada listrik, tak ada air bersih. Tapi malam ini, tidak ada serangan udara. Untuk pertama kalinya dalam hidup Raffi, langit tak bergemuruh oleh pesawat tempur. Laila menatap mata anaknya yang berkaca-kaca. Ia tak tahu harus bersyukur atau takut. Tapi hatinya tergetar saat membaca berita lewat radio kecil yang masih bisa hidup dengan baterai tua. Negara K lumpuh total. Ribuan tewas. Pemerintahan darurat dibentuk. Dunia meminta penjelasan, dan bumi tetap diam. Allah menjawab, "Nak," bisik Laila sambil menahan air mata. Dengan cara yang hanya dia yang tahu. Namun Raffi tidak tersenyum. Ia memeluk mushaf milik ayahnya erat-erat, kitab lusuh yang selalu disimpan di bantal tidur. Di halaman depan, ada tulisan tangan, "Jika aku tak pulang, doakan aku. Dan jangan pernah benci mereka." Raffi diam. Di dadanya, perasaan bercampur, lega, sedih, dan kosong. Ia tahu musuh telah roboh. Tapi reruntuhan di dalam hatinya belum sepenuhnya pulih. Ia hanya memandang langit, dan dalam hatinya berkata, "Kalau ini keadilan, ya Allah, ajarkan aku untuk tetap lembut." Pagi itu, Gaza tak seperti biasanya. Tak ada suara drone, tak ada dentuman bom. Yang terdengar hanyalah suara angin dan langkah kaki yang perlahan memenuhi jalan-jalan sempit. Bukan untuk mengungsi, bukan untuk mengejar bantuan, tapi untuk membawa sesuatu yang lebih dalam. Bunga putih. Raffi menggenggam setangkai bunga kecil yang tumbuh di sela-sela puing. Ibunya, Laila, menatapnya sambil menahan tangis. "Untuk siapa bunga itu, Nak?" "Untuk semua yang sudah pergi, Bu," jawabnya. "Dan untuk yang masih hidup, agar tidak jadi seperti mereka yang membunuh." Masjid Al-Ikhlas menjadi titik kumpul. Warga berdatangan, membawa bunga, kain putih, bahkan doa-doa yang selama ini hanya berani dipanjatkan dalam diam. Di depan kerumunan, berdiri Ustadz Fikri, mengenakan sorban abu-abu dan wajah yang tampak lebih tua dari seminggu lalu. "Kita tidak menang karena senjata," ucapnya lantang.
Kita tidak menang karena kekuatan. Kita menang karena sabar. Karena tidak membalas kebencian dengan kebencian. Dan hari ini, saat kita bisa balas dendam, kita memilih untuk tidak. Sejenak, kerumunan hening. Beberapa anak muda menunduk, mata mereka masih merah karena kehilangan. Seorang lelaki yang kehilangan 3 anaknya menggenggam bunga erat. Jari-jarinya bergetar. Tapi ia tetap melangkah maju dan menaruh bunga itu di depan masjid. Seorang wartawan asing berdiri di pinggir jalan, memotret, merekam, tapi kemudian menurunkan kameranya. Ia bergumam sendiri, mereka bisa membalas. Tapi mereka memilih memaafkan. Pawai bunga putih itu menyusuri jalanan reruntuhan, menebar harum di tanah luka. Tak ada pekik kemenangan. Tak ada ejekan untuk musuh. Yang ada hanya bisikan. Kami masih manusia, meski dunia mencoba mencabutnya dari kami. Dan di tengah pawai itu, Raffi melangkah tenang. Di dadanya, mushaf milik ayahnya. Di tangannya, bunga putih dari tanah yang pernah berdarah. Fajar menyingsing di Gaza. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang entah berapa lama, cahaya matahari menyentuh tanah tanpa bayang-bayang pesawat atau asap ledakan. Langit memerah lembut, bukan karena api, tapi karena cahaya pagi yang jujur. Raffi berdiri di depan reruntuhan rumahnya, menatap tumpukan batu dan besi bengkok yang dulunya adalah dapur, kamar, dan tempat ayahnya dulu membaca Al-Quran. Di tangannya, ia menggenggam sebongkah batu kecil. Aku akan bangun rumah baru, Bu, katanya pelan. Dari batu, dan dari doa. Laila tersenyum tipis, matanya berkaca. Ia tak menjawab. Ia hanya mengelus kepala anaknya, seolah berkata dalam diam, rumah terbaik adalah hati yang tidak hancur meski dunia mencoba merobohkannya. Beberapa bulan kemudian, sebuah pesawat mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Arab Saudi. Di dalamnya, 2 penumpang kecil dari Gaza melangkah pelan menuju Tanah Suci. Di depan Ka'bah, Raffi dan Laila menangis dalam diam. Doa mereka mengalir deras tanpa kata-kata. Mushaf tua milik Haris digenggam erat oleh Raffi. Ia membisikkan doa, Ayah, kami tidak sendirian. Di balik tangis dan puing, dunia pun belajar sesuatu. Bahwa keadilan Allah bukan datang sebagai balas dendam yang buta, melainkan sebagai pelajaran, bahwa air mata orang tertindas mampu menembus langit, dan lebih kuat dari senjata manapun. Dan Gaza, meski belum utuh, telah menemukan sesuatu yang lebih langka dari kemenangan. Arti menjadi manusia yang tetap memaafkan saat dunia mendorong untuk membenci.